Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta, hari di mana kuasa Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kembali datang ke rumah Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tanpa kita sadari bahwa hari ini adalah hari terakhir di bulan Mei. Kita akan memasuki bulan yang baru dan bulan Juni kita bersyukur karena kita ada sebagaimana kita ada oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena kita bersyukur lawatan Tuhan nyata dalam hidup kita. Kuasa Tuhan hadir di rumah kita masing-masing, sehingga kita beribadah di rumah kita masing-masing, bersama suami kita, bersama istri kita, bersama anak-anak kita, seluruh keluarga besar kita, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada hari ini, hari Minggu ini, di minggu terakhir di bulan Mei, secara khusus saya bersyukur karena saya bersama dengan rekan-rekan tim musik akhirnya boleh kembali melayani pujian, penyembahan bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah jemaat Tuhan masing-masing. Dan kita bersyukur karena itu kita datang kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan di dalam keberkatan ibadah raya Minggu pada hari ini. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur karena di minggu terakhir di bulan Mei ini kami masih boleh tetap beribadah dengan sukacita kepada Tuhan. Kami tahu sekalipun pintu-pintu gereja kami tertutup, kami masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Di rumah kami masing-masing lawatan Tuhan nyata, kuasa Allah berkarya luar biasa. Sehingga pada akhirnya di minggu terakhir di bulan Mei ini kami tetap dijamah Tuhan. Dan kami percaya akan ada terobosan yang dahsyat, akan ada hal-hal yang terjadi luar biasa yang akan Tuhan nyatakan dalam ibadah raya Minggu di rumah kami masing-masing pada hari ini. Dan kami bersyukur ya Bapak, karena itu kami mau tabiskan ibadah Minggu yang dahsyat, lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing dengan membukanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan dilayani oleh tim musik gereja kita, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung, yang ada oleh karena anugerah Tuhan bersama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa setiap ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Berdiam dalam rumah-Mu ya Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik pelataran-Mu daripada 1000
Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, Kau Allah yang hidup, kami percaya ya Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, hanya Engkau Tuhan, Tuhan Allah kami. Kami percaya Kau Allah yang hidup, kami percaya Kau Tuhan yang besar. Mari agungkan namanya, Kau yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Kami mau bermazmur buat Engkau ya Tuhan. Kami mau menikmati keindahan-Mu ya Bapa. Mari dengan segenap hati katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan.
pelataran-Mu. Kami mau muji dan menyembah-Mu ya Bapa. Muji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kau Allah yang besar Tuhan. Kami tak mau berjalan jika tanpa Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Mari dengan sungguh kita mau katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau ya Bapa. Aku setiap waktu, berjalan dalam Roh. Mari nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Mari angkat kedua tanganku dan serukan, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin setiap langkah kami. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Kami mau berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu. Mari Kau yang nyatakan Tuhan kemuliaan
ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau ya Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah kami dengan kasih karunia. Aku segala Kami mau berjalan denganmu Tuhan. berjalan dalam Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakanlah Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari nyatakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Bertahtalah atas setiap pujian dan penyembahan yang akan kami berikan hanya di dalam nama-Mu. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi sama-sama katakan. Shalom. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian pada Jemaat GBI Glow Bandung dimanapun Anda berada. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita siap mau puji Dia, kita siap untuk agungkan namanya. Karena Dia Tuhan yang hidup. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Biar kuasa Tuhan yang tercurah di tempat ini, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Roh Kudus Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia sama-sama. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Amin. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Kita percaya kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Amin. Sama-sama katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama bersorak buat Tuhan. Yeay. Anggur baru tercurah penuhi umatnya. Dengan sukacita.
kita bersuka cita karena Tuhan. Minyak baru tercurah, umatnya nyata kuat. Sama-sama katakan anggur baru. Anggur baru tercurah. Penuhi umat Amin. dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi setiap kami Tuhan. Dengan Amin. sukacita. Minyak baru tercurah bagi kami. Minyak baru tercurah. Urapi umatnya, nyata kuasa. Sambil bertepuk tangan katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Katakan nyata kuasanya Tuhan. Nyata kuasanya. Sekali lagi katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Mari yang bersuka cita karena Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan bersaudara. Mari kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan, hanya Engkau yang terindah. Dengan darah-Mu Engkau menyelamatkan setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau datang, kami mau bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah. Kau mengampuni setiap dosa-dosa kami. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud Kepadamu, oh Yesusku, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan segenap hatimu katakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu terlebih dari segalanya. terlebih dari segalanya. Pengorbanan Yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. kami bersujud. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Katakan Engkau ku sembah,
Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Benar Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku, katakan Engkau ku sembah ya Tuhan. Engkau ku sembah. Mari sembah Dia. Kau kami sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari dengan sungguh katakan Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. seumur hidup kami mau menyembah Tuhan. Sebab Engkaulah Bapa kami. Engkau bukan hanya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau bukan hanya Allah yang memerdekakan hidup kami, namun Engkau Allah yang menyertai kami. Dan ini yang menjadi janji-Mu, aku akan menyertai Engkau sampai kepada kesudahan zaman. Sehingga kami menyadari kalau di hari ini kami memperingati peristiwa Pentakosta, di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada murid-murid, yang sampai pada hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau Allah. Roh-Mu ada di atas kami. Roh Kudus-Mu mengurapi kami, Roh Kudus-Mu menguasai kami, Roh Kudus-Mu menuntun kami ke dalam setiap rencana-rencana. Karena itu ya Bapa yang baik, di ibadah minggu yang dahsyat dan luar biasa ini, betul kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami mau tetap mengagungkan Engkau. Kami tetap mau membesarkan Engkau, kami tetap mau meninggikan Engkau di rumah kami masing-masing. Kami mau jadikan mesbah rumah kami sebagai mesbah yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Yesus, lawatan-Mu atas kami, menyembah-Mu. Mari umat Tuhan menyembah Tuhan, menyembah. Biar Roh Kudus melawat masing-masing kita di rumah kita masing-masing. Haleluya, kuasa-Mu nyata atas kami. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Bapa, kami rindu Engkau bicara bagi masing-masing kami. Kami rindu Engkau menyampaikan sesuatu bagi kami. Sehingga hari ini menjadi hari di mana kami berjumpa dengan Tuhan. Hari ini menjadi hari di mana kami dilawat Tuhan. Sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kami.
Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami buka hati kami. Kami sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan. Bersama saya kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur karena tim musik boleh kembali bergabung bersama-sama dengan saya. Melayani setiap rekan-rekan jemaat Tuhan yang ada di rumah saudara masing-masing. Dan saya bersyukur karena anugerah Tuhan mereka boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan boleh juga tidak kekurangan suatu apapun. Di rumah kita masing-masing kita dilawat Tuhan. Kita dianugerahkan kekuatan, hikmat dari Tuhan. Dan secara khusus hari ini kita memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Di mana 2000 tahun yang lalu murid-murid menerima kuasa Roh Kudus di loteng Yerusalem. Dan hari ini kita memperingatinya. Bahwa kita mengerti betul bahwa Roh Kudus sudah tercurah atas kita. Kapan? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul, Roh Kudus sudah mengurapi saudara dan saya. Namun hidup tetap harus berjalan, hidup harus tetap terus injak bumi saudaraku. Iya kan? Maksudnya apa? Tetap ada aja orang yang ngerancangin yang jahat. Betul kita sudah menerima Roh Kudus, betul kita sudah diurapi. Tapi tetap aja kita masih harus diperhadapkan dengan tantangan, masalah, pergumulan. Bahkan hari-hari ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diperhadapkan dengan keadaan ekonomi yang global. Semua mengalami kegoncangan ada di mana-mana. Tapi dengar kabar baik ini. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus-Nya atas setiap saudara dan saya, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan keteguhan hati. Dan pada hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam rangkaian iman Kristen kita pelajari ada 6 rangkaian. Yang pertama kita kenal sebagai Natal, di mana Yesus lahir ke dunia ini. Dan yang kedua kita kenal sebagai Jumat Agung, di mana Yesus mati menebus setiap dosa kita, Yesus disalibkan. Dan yang kedua kita kenal sebagai Paskah, di mana Yesus bangkit, bukan hanya stop di mati, namun dia bangkit. Ya kan, kalau mati tanpa kebangkitan sama sia-sialah kepercayaan iman Kristen. Namun karena dia bangkit, kita percaya bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus akan mengalami kebangkitan yang sama. Dan peristiwa yang keempat adalah kenaikannya ke surga yang baru hari ini kita peringati juga bersama-sama. Dan ini juga membuktikan bahwa kita percaya setelah kita dibangkitkan, Yesus menyediakan tempat di surga bagi kita. Sama seperti Yesus kembali ke surga, maka saudara dan saya mendapatkan jaminan akan kembali ke surga. Haleluya. Dan hari ini di peristiwa kekristenan yang kelima ada namanya Pentakosta. Di mana ketika Yesus naik ke surga, maka dia mencurahkan janji Bapa dalam kehidupan kita. Apa itu? Roh Kudus-Nya dicurahkan atas setiap kita. Betul kita ditinggalkan seakan-akan. Namun Yesus bilang kepada murid-murid dan Yesus sampaikan juga kepada saudara dan saya bahwa kita tidak akan pernah berjalan seorang diri. Kita tidak akan pernah dibiarkan sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Yang akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan yang keenam, yang terakhir adalah peristiwa kedatangan Yesus kali yang kedua. Ini belum, saudara. Belum. Tapi sebentar lagi akan kita alami. Namun hari ini kita akan belajar di peristiwa yang kelima, di mana Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita. Dan kita percaya kalau Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita, maka ada kuasa. Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita, ada pengharapan. Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita, maka kita tidak pernah berjalan seorang diri. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya betul bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita, maka kita menerima roh yang tidak terbatas. Amin. Karena roh Allah tidak terbatas. Roh yang sama yang menyertai murid-murid Yesus. Roh yang memberikan kepada murid-murid Yesus keberanian untuk menginjil. Roh yang sama diberikan kepada saudara dan saya. Harusnya kita memiliki keberanian. Harusnya kita memiliki kekuatan. Menghadapi segala situasi, menghadapi setiap tantangan. Kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Betul masalah kita ada. Betul pergumulan masih banyak. Betul tantangan diperhadapkan dengan kita. Tapi kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus yang memberikan pengharapan. Jangan pandang enteng. Iya kan? Ingat. Roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada apapun dalam dunia ini. Karena itu kita akan belajar
pada hari ini di ibadah minggu lawatan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana setiap kita harus memiliki roh yang luar biasa. Dan saya pelajari ada satu pribadi yang pernah mengalami. Memiliki yang Alkitab catat memiliki roh yang luar biasa. Daniel. Kita belajar dari Daniel. Daniel pasal yang ke-6. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara di rumah bawa Alkitab, baca Alkitab, jangan cuma nonton. Kita beribadah, iya kan? Baca Alkitab, ambil Alkitab, baca sama-sama, kita merenungkan sama-sama, iya kan? Daniel pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Alkitab katakan seperti ini. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaan. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ayat yang ketiga. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Jadi Darius mempunyai wakil-wakil raja, ada 120 wakil-wakil raja. Tapi Darius tidak langsung ada di bawahnya mereka. No, tidak langsung ada di atasnya dia. Tapi ada namanya pejabat tinggi. Jadi Darius pejabat tinggi 3 orang, 120 wakil-wakil raja di bawah 3 orang tersebut. Dan salah satu yang di bawah Darius ini ada Daniel. Daniel adalah orang yang dipercayakan Tuhan. Memiliki roh yang luar biasa, Alkitab catat, excellent spirit. Dan saya percaya kita bisa belajar dari kehidupan Daniel. Apa yang dialami Daniel di pembuangan. Daniel bukan orang Babel, saudaraku. Daniel anak Tuhan, memiliki kepercayaan kepada Allah Israel. Namun dia bisa dipercayakan, ditempatkan di tempat yang strategis. Di negara, di negeri, di tempat di mana orang tidak mengenal Allah Israel. Ini yang saya bilang. Kalau kita memiliki roh yang daripada Allah. Saya percaya betul tempat di mana engkau ada. Daerah di mana engkau tinggal, pekerjaan di mana engkau dipercayakan untuk bekerja. Keluarga di tempat di mana engkau lahir. Tidak akan menjadi halangan untuk engkau menerima segala yang baik daripada Tuhan. Amin saudaraku. Kita belajar sama-sama. Membawahi mereka diangkat pula tinggi, 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah, kepada ketiga orang inilah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat 4. Maka Daniel ini, bayangkan. Ketika Daniel dipercayakan menjadi 3 orang di antara wakil-wakil raja, ya kan? Dari perdana menteri atau petinggi-petinggi raja, pejabat-pejabat tinggi. Alkitab mencatat begini, Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Jadi istilahnya ini lebih dari 3 orang yang diangkat, saudara. Wow. Kenapa? Kita perhatikan. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Haleluya. Roh yang sama yang dicurahkan kepada saudara dan saya. Roh yang dialami oleh murid-murid. Roh yang sama yang dimiliki Allah dan dia. Saudara, roh luar biasa ini yang harus kita sadari bahwa saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mempunyai roh yang luar biasa. Sama-sama bilang saya memiliki roh yang luar biasa. Engkau percaya. Ketika engkau percaya, maka engkau akan melihat perjalanan akan dituntun oleh Tuhan, oleh roh yang luar biasa ini. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ini yang saya bilang. Kalau gini saudara, kalau Tuhan melihat engkau bisa dipercaya, maka engkau akan dipercayakan untuk sesuatu yang lebih. Makanya selalu saya pakai perumpamaan Yesus. Ada 5, ada 2 dan ada 1 talenta. Bukan soal berapa banyak talenta yang kau miliki. Namun apakah engkau bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Bukan soal seberapa banyak tanggunganmu. Namun apakah engkau sudah mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup? Dengan pertanggungan jawab. Sehingga akhirnya Alkitab catat. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Ini yang saya bilang. Kalau Tuhan sudah angkat seseorang, persiapkan dirimu untuk menghadapi rancangan-rancangan yang jahat. Oh haleluya.
Betul kita punya Roh Kudus. Betul kita punya spirit excellent, roh yang luar biasa. Namun dengan baik, kita masih tinggal di dunia. Maksudnya apa? Masih bisa dirancangkan yang jahat, bos. Masih bisa difitnah. Masih bisa ditusuk dari belakang. Masih bisa dihalalkan segala cara untuk membuat kita jatuh. Tapi dengar baik. Daniel pernah mengalaminya. Maka saya percaya kalau Daniel tetap keluar sebagai orang yang menang. Saudara dan saya yang memiliki roh yang sama. Akan tetap mengalami kemenangan yang datang daripada Tuhan. Saudaraku, perhatikan ayat selanjutnya. Ayat yang ke-6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Dalam hal pemerintah. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia. Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Dengar baik. Sudah dicari-cari kesalahan. Sudah dicari-cari kelemahan. Enggak ketemu. Enggak ketemu saudaraku. Di ayat yang ke-6. Coba saudara perhatikan. Maka berkatalah orang-orang itu. Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya Daniel diperhadapkan dengan dua keadaan. Dia tetap mau setia, dia tetap mau taat, dia tetap melakukan yang terbaik, atau dia lari meninggalkan Allahnya. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang ketika diperhadapkan dengan promosi, diperhadapkan dengan jabatan, diperhadapkan dengan pasangan hidup, diperhadapkan dengan harta, dia pergi meninggalkan Allahnya. Halo. Sama-sama bilang, itu bukan saya pendeta. Amin. Ya. Jangan sampai pergi meninggalkan Yesus oleh karena apapun. Tidak ada yang mau mati buat saudara dan saya. Selain daripada Yesus. Tidak ada. Tidak ada. Dan kalau ada orang yang mau mati buat kita, mengorbankan kita dan kita tinggalkan. Bodoh saya sebut. Bodoh. Ada orang yang mau mati menebus dosa kita, kita tinggalkan. Saudaraku, hari ini kita belajar dari Daniel. Betul, saudara dan saya memiliki roh yang sama. Namun kita harus mengerti, kita harus sadar bahwa ketika kita memiliki spirit excellent, roh yang luar biasa, maka ada hal yang harus kita persiapkan. Ada hal yang harus kita persiapkan. Karena ketika spirit excellent, roh luar biasa itu ada dalam hidup kita, maka Tuhan yang akan mempromosikan hidupmu. Tuhan akan mengangkat hidupmu. Namun engkau harus mengerti bahwa ketika Tuhan angkat hidupmu, akan ada banyak orang yang gak suka dalam hidup. Akan ada banyak orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup. Akan ada banyak orang yang berusaha menjegal hidup. Kenapa? Karena engkau melebihi mereka. Tapi itu resiko. Resiko apa? Resiko orang yang diberkati Tuhan, saudara. Resiko orang yang disertai Tuhan adalah dipromosikan Tuhan. Dan kalau resiko orang dipromosikan Tuhan adalah siap-siap akan banyak orang yang gak suka kepadamu. Saudara ini kasih dalam Tuhan. Kita pelajari. Betul kita memiliki roh Allah. Roh yang luar biasa. Karena itu kita percaya kita akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Sama kan? Yesus bilang. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan juga melakukan hal-hal yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Bahkan lebih dahsyat daripada itu. Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan diri kita. Sama-sama bilang sama saya harus mempersiapkan diri saya. Amin saudaraku. Kenapa? Karena kalau Tuhan mengurapi saudara dan saya, Tuhan akan memakai saudara dan saya. Kalau Tuhan memakai saudara dan saya, maka Tuhan akan mempromosikan saudara dan saya di tempat di mana orang akan merasa jealous. Orang akan merasa iri melihat berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Pendeta sombong amat, lo memang begitu. Dampak orang percaya, dampak orang mengandalkan Tuhan, dampak orang mengaruh pengharapan kepada Tuhan. Siap-siap engkau menerima berkat anugerah Tuhan. Dan jangan lupa ada bonusnya, apa? Banyak orang gak suka bos. Itu bonus. Banyak orang gak suka. Banyak orang gak suka. Karena itu kita harus mempersiapkan diri kita. Dimanapun kau berada. Engkau mengikuti ibadah siaran online malam pagi hari. Maka kita mesti menyadari
ketika kita memiliki roh yang luar biasa, kita tahu, siapkan diri kita. Karena akan ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan jamah, lawat dalam kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, berarti ada sesuatu juga yang harus kita hadapi selain daripada orang-orang di sekeliling kita. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, saya pelajari dari kisah Daniel ini. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah kesiapan untuk dibenci, difitnah, dan dicari-cari kesalahannya. Kalau saudara dan saya sudah diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, maka saudara akan dicari-cari kelemahan. Saudara akan dicari-cari kesalahannya, saudara akan dicari-cari kekurangannya. Sehingga orang-orang yang di bawah saudara merasa iri melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara. Karena ingat, Tuhan akan buat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepadanya, antara orang-orang yang mencari Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan akan buat perbedaan antara domba dan kambing. Tuhan akan berikan perbedaan antara gandum dan ilalang. Ada perbedaan, tapi ingat, akan banyak orang iri, akan banyak orang fitnah engkau, akan banyak orang berusaha menjegal engkau. Kita masih hidup di dunia, saudara. Kita masih tinggal bersama-sama dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Alkitab jelas katakan, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar di mana orang tidak lagi peduli akan agama. Orang kalau hidupnya tidak lagi dituntun oleh agama, chaos, anarkis, liar. Dan kita hidup bersama-sama dengan mereka. Karena itu yang pertama saya pelajari, untuk memiliki roh yang luar biasa, maka kita harus mempersiapkan wadahnya. Wadahnya itu apa? Pikiran kita. Cara hidup kita, cara sikap kita, itu wadahnya. Sehingga ketika kita memiliki roh yang luar biasa, kita harus yang pertama memiliki kesiapan untuk dibenci, difitnah, dan dicari-cari kesalahannya oleh orang. Ayat 5 dan ayat 6 tadi pembacaan kita dalam Daniel pasal 6. Kemudian para pejabat tinggi wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan. Tidak mendapat suatu kesalahan sebab Daniel setia dan tidak dapat sesuatu kelalaian, sesuatu kesalahan padanya. Tidak didapat. Namun ini yang saya mau bilang, mereka tidak akan tinggal diam, bos. Mereka akan tetap terus mencari dan mencari. Sampai engkau didapati celahmu, sampai engkau didapati kelalaianmu, sampai engkau didapati kelemahanmu. Mereka sikat. Kok jahat banget pendeta? Ya dunia jahat. Karena dunia jahat bukan kita harus balas jahat. No, karena dunia jahat kita harus punya roh yang luar biasa. Roh yang mempersiapkan diri kita untuk menghadapi realita. Ini realitas. Ini kenyataan yang harus kita terima. Jadi yang pertama apa yang perlu kita siapkan? Siapkan diri. Untuk siap difitnah, siap dibenci, dan siap dicari-cari kesalahan. Yang kedua, untuk memiliki roh yang luar biasa, maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk tetap tunduk, setia, dan bergantung kepada Allah. Ingat, awalnya kita akan dicari-cari kesalahan. Dan ketika dicari-cari kesalahan, maka respon kita ada dua. Kita membalas atau kita tetap berserah. Kita percaya Tuhan yang akan membalasnya. Kalau kita yang membalas, kita tidak ada bedanya dengan mereka. Lalu kita harus apa pendeta? Kita harus diam, cukup diam. Izinkan Tuhan ambil caranya Tuhan. Apa caranya Tuhan? Tuhan sendiri bilang, pembalasan adalah hakku. Suatu kali, kalau engkau diperhadapkan, engkau bisa membalas. Ingatlah seperti Daud. Daud memiliki kesempatan untuk membalas. Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Sekalipun ada kesempatan, Daud mengerti. Tuhan yang akan membela perkara saya. Bukan saya. Amin saudaraku. Izinkan Tuhan yang berperkara dalam hidup. Jadi yang kedua kita mengerti, kita harus mempersiapkan apa? Kita harus mempersiapkan hidup kita untuk tetap taat, tetap tunduk, setia dan bergantung kepada Allah yang hidup. Apapun harga yang harus engkau bayar dalam mengikuti Yesus. Karena ingat, Yesus katakan, untuk mengikut aku engkau harus sangkal diri, pikul salib setiap hari.
untuk mengikuti Yesus ada penderitaan-penderitaan daging yang harus engkau terima. Apapun itu, Paulus jelas bilang kepadamu bukan hanya dipercayakan, dikaruniakan untuk percaya kepadanya. Tapi kepadamu dikaruniakan juga untuk menderita bagi nama Dia. Amin. Kita mengerti bahwa ketika kita memiliki Roh Kudus, kita memiliki roh yang luar biasa, spirit, excellent spirit. Maka kita harus siap untuk hal-hal seperti ini yang akan kita alami. Yang pertama kita harus siap dibenci, difitnah dan cari-cari kesalahan kelemahan kita. Yang kedua kita harus siap untuk tetap tunduk, tetap setia, tetap bergantung kepada Allah. Kenapa? Tunduk, setia dan bergantung kepada Allah perlu kita siapkan. Kenapa? Karena ingat, ada waktunya Tuhan akan mengangkat hidupmu. Ada waktunya Tuhan akan mempromosikan hidupmu. Karena orang taat, orang setia akan Tuhan perhitungkan. Dia tidak mengandalkan manusia, dia tidak mengandalkan bosnya, dia tidak mengandalkan kepintarannya, tidak mengandalkan kekuatannya. Dia hanya bergantung penuh kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan orang yang bergantung penuh kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Haleluya. Karena itu tetap setia. Setia terhadap perkara-perkara kecil. Kalau Tuhan hari-hari ini mempercayakan engkau perkara-perkara kecil, setia. Jangan mengeluh, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, bos. Selalu saya bilang, you are special. Engkau sudah spesial di pemandangan mata Tuhan. Siapapun engkau, dari latar belakang manapun dirimu, engkau sudah spesial. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Stop, banding-bandingkan dirimu, engkau sudah spesial. Kalau orang hanya membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, engkau tidak akan pernah mengucap syukur. Engkau hanya mengeluh, engkau hanya komplain, engkau hanya ribut, cari-cari kesalahan orang. Terima keadaanmu, bersyukur kepada Tuhan. Maka ketika Tuhan lihat engkau setia terhadap perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan angkat hidupmu. Tuhan akan berikan kepadamu perkara yang lebih besar. Daniel pasal 6 ayat 11 bilang begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Surat perintah penangkapan Daniel sudah dibuat dalam hal dia menyembah Allah Israel. Pergilah ia ke rumahnya. Ngapain? Menangis? No. Kabur siap bawa koper lari? No. Alkitab mencatat dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke atas Yerusalem. 3 hari sekali ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa ia lakukan. Ada sesuatu yang mencolok. Ketika Alkitab mencatat seperti yang biasa dia lakukan. Jadi sebelum ada permasalahan dan berjalan sesudah ketika ada permasalahan Daniel akan ditangkap, dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah, tetap 3 kali sehari dia berdoa, bersujud, menyembah Allah Israel. Saudaraku, jangan sampai ketika Tuhan angkat promosikan hidup kita, kita lupa kepada Tuhan. Giliran ada masalah, baru kita 10 kali diam di kaki Tuhan. Nangis-nangis bukan cuma air mata, air hidung, air telinga keluar semua. Tapi giliran Tuhan angkat hidung kita bukan menangis, hidung kita menatap ke atas. Sampai kalau hujan air pun masuk. Saudara dikasih dalam Tuhan. Apapun keadaanmu harusnya tidak merubah engkau setia kepada Tuhan. Apapun keadaanmu harusnya tidak merubah ketaatanmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena engkau adalah Allah, anak yang diciptakan untuk berharga di pemandangan mata Tuhan. Karena itu pastikan. Apapun yang terjadi, baik ada masalah maupun ketika Tuhan angkat hidup saudara dan saya, tetap tunduk, tetap setia, tetap andalkan Tuhan. Yang ketiga, untuk memiliki roh yang luar biasa, maka kita harus mempersiapkan hidup kita. Kembali lagi saya ingatkan, saudara dan saya sudah memiliki Roh Kudus. Wadahnya adalah tubuh kita. Dan hari ini kita mesti mengerti, karena Roh Kudus roh yang sama ada dalam hidup Daniel. Kita mesti mengerti roh yang luar biasa juga pasti ada dalam hidup saudara dan saya. Sadar, ngerti akan hal ini. Maka kita harus menyikapinya dengan sikap kita. Yang pertama kita harus siap. Difitnah, dibully, dibenci, dicari-cari kesalahannya. Siap. Contohlah kalau engkau punya followers banyak di sosial mediamu. Lalu engkau dibully di sosial mediamu. Loh, engkau percaya nggak kalau misalnya followers banyak itu menyenangkan hatimu? Ya menyenangkan, tapi kalau dibully engkau nggak senang. Hello. Justru kalau engkau nggak mau dibully, jangan punya followers, bos. Iya,
Bukan cuma mau menerima kesenangannya aja ketika menghadapi prosesnya engkau apa? Kecewa. Jangan. Sama kira-kira begitu. Kalau orang hidupnya udah diangkat sama Tuhan, orang yang di bawah dia pasti akan gak seneng. Akan cari-cari kesalahan. Iya kan? Yang dulunya nggak ada teman, tiba-tiba ada yang ngaku teman kalau engkau diangkat Tuhan. Dia teman gua, dia saudara gua nih. Siapa yang gak kenal? Mendadak jadi teman. Saudara dikasih dalam Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa kesiapan kita untuk memiliki roh yang luar biasa, maka kita harus siap untuk tetap tunduk, tetap setia dan bergantung kepada Allah yang hidup. Sekalipun baik keadaan mencekam, keadaan tenang, keadaan dipromosikan Tuhan, tetap setia, tetap tunduk dan bergantung kepada Allah. Yang ketiga, untuk memiliki roh yang luar biasa, excellent spirit, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Siap untuk apa? Kita harus siap untuk tetap tenang. Untuk tetap tidak panik dan tidak menyalahkan siapa-siapa pada saat terjadi pergumulan dan tantangan. Nah, ini yang berat. Iya kan? Karena ketika ada masalah di hadapan kita, lalu apa sih biasanya respon pertama kita? Kita akan cari siapa yang salah. Oh, si A yang salah, si B yang salah, si C yang salah. Sehingga akhirnya kita gak pernah introspeksi diri, oh iya selama ini mungkin saya yang salah. Saudara dikasih dalam Tuhan, belajar sadar dong. Bukan segala sesuatu yang terjadi ada di depanmu, masalahmu, pergumulanmu ada di hadapanmu. Lalu engkau tembak sana, tembak sini, menyalahkan orang gak jelas. Bahkan ujung-ujungnya kecewa, menyalahkan Tuhan dan kau pergi meninggalkan Tuhan. Tuhan bilang, epen kah? Come on. Kita yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita. Kita perlu Tuhan. Jadi kalau kau diperhadapkan dengan masalah, kau diperhadapkan dengan tantangan, tetap tenang, jangan panik. Daniel ketika dengar kabar bahwa dia akan masuk ke dalam gua singa, dia gak bilang, Tuhan, tega. No. Hal yang sama dia lakukan 3 kali sehari, dia datang kepada Tuhan, menghadap wajah Tuhan. Hal yang sama, tidak berubah. Keteguhan hati Daniel sebagai seorang yang memiliki roh yang luar biasa dapat kita lihat pada saat adanya pergumulan. Dia tetap tenang, dia tidak panik, dia tidak menyalahkan apa-apa dan siapapun. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai ketika hidupmu tergoncang, ketika hidupmu ada permasalahan, ketika hidupmu diperhadapkan dengan sebuah tantangan, engkau panik. Engkau mulai mencari-cari kelemahan orang, engkau mulai cari-cari kesalahan orang. Saudara ingat, orang yang sudah dewasa dalam iman akan terlihat bukan pada saat semua tenang. Orang akan terlihat siapa aslinya ketika dia akan ada dalam masalah. Selalu saya ibaratkan dengan sebuah kopi hitam. Saya menyuka kopi. Kalau kopi hitam yang kita sudah seduh dan kita biarkan, maka kopi ini ampasnya akan turun ke bawah. Iya kan? Namun ketika kita mulai mengaduk kopi tersebut, maka ampas itu akan naik. Kira-kira demikianlah kehidupan manusia. Kalau semua tenang, semua aman, semua damai, maka tingkat emosional akan turun dan reda. Kesabaran akan lebih sabar. Tapi ketika digoncang gelas tersebut, maka ampas yang tadinya ada di bawah akan naik. Karakter-karakter asli orang akan keluar ketika dia diperhadapkan dengan keadaan yang jalan buntu, keadaan yang susah. Namun sebaliknya, ketika gelas kopi yang dipenuhi dengan kopi hitam hanya dialirkan air putih yang terus menerus, apa yang terjadi? Yang hitam akan keluar dan berganti dengan yang putih. Bukan soal engkau meredakan emosimu, namun engkau harus belajar mengeluarkan apa yang kotor dalam hidup. Dengan cara apa? Membiarkan apa yang masuk, firman Allah yang bersih, membersihkan hidup. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, roh Allah ada dalam hidup kita. Roh yang luar biasa kita miliki. Maka seharusnya yang kotor, ampas-ampas itu keluar. Bukankah Yesus bilang firman itu telah membersihkan kamu? Jangan malas baca firman, Pak, Bu, jangan malas. Karena firman itu yang akan membersihkan hati kita. Bukan hanya cuma sekedar menuntun kita dalam jalan-jalannya Tuhan, namun firman itu membersihkan hati dan hidup kita. Jadi yang ketiga saya pelajari, untuk memiliki roh yang luar biasa, excellent spirit, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Kesiapan untuk tetap tenang, tidak panik dan tidak menyalahkan siapa-siapa saat pergumulan.
ayat 17 sampai ayat 23 dari pembacaan kita tadi. Jelas mengingatkan bahwa Daniel tetap tenang. Daniel tetap tidak berubah. Dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan raja-raja. Tolong saya kan jadi orang kepercayaan kamu. No. Dia tetap datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu kok. Tuhan yang mengangkat hidup saya, Tuhan yang sama yang akan menyertai saya di saat saya masa-masa suka. Tuhan yang pernah mempromosikan hidup saya adalah Tuhan juga yang menyertai pada saat saya terpuruk, jatuh dan harus masuk dalam goa singa. Miliki mental seperti Daniel. Jangan pada saat ada masalah engkau komplain. Ada saat masalah engkau mengeluh. Saat masalah engkau cari-cari kesalahan orang lain. Dan yang keempat, yang terakhir, kita mengerti bahwa setiap kita memiliki roh yang luar biasa. Kita mengerti setiap kita memiliki roh yang dahsyat dan luar biasa. Roh yang dimiliki oleh Daniel adalah roh Allah. Dan roh yang kita miliki adalah Roh Kudus Allah. Dan berarti harusnya kita memiliki kesiapan akan hal ini. Kita mengerti. Dan yang keempat kita pelajari. Bersiaplah ketika engkau memiliki roh yang luar biasa. Engkau harus siap untuk selalu mengucap syukur dan bersuka cita dalam segala keadaan. Apapun masalah, apapun tantangan, saudara dikasih dalam Tuhan. Engkau yang beribadah di rumahmu masing-masing hari ini. Belajar mengerti, belajarlah bersyukur. Belajarlah berseru pada Tuhan. Belajarlah selalu bersuka cita dalam segala keadaan. Kenapa? Karena kita tahu kok pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan Dia setia. Dia akan membukakan setiap jalan bagi kita. Bagian kita apa? Hadapi. Bagian kita apa? Setia. Bagian kita apa? Taat. Bagian kita apa? Kita akan melihat bagaimana pintu dibukakan, jalan-jalan dibukakan. Karena kita mengerti Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita melebihi cobaan yang kita akan hadapi. Izinkan hari ini firman ini tinggal dalam hati setiap kita. Betul, Roh Kudus sudah dicurahkan atas setiap kita. Betul, kita sudah menerima roh yang luar biasa. Namun kita harus mempersiapkan diri kita. Kenapa? Karena akan ada waktunya saudara. Engkau akan dipromosikan Tuhan dalam hidup. Akan ada waktunya Tuhan ketika engkau setia terhadap perkara-perkara kecil. Engkau akan dipercayakan kepada Tuhan perkara-perkara yang besar. Akan ada waktunya di mana ketika engkau diangkat Tuhan, ada banyak orang yang gak suka dalam hidupmu. Berusaha mencari-cari kesalahanmu. Berusaha menjegalmu, berusaha memfitnahmu. Tapi dengar baik. Dia tetap Allah yang setia. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita datang kepada Tuhan. Karena kita mengerti. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita datang kepada Tuhan karena kita mengerti. Kita perlu Tuhan. Kita perlu tangan Tuhan. Kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu pembelaan Tuhan. Karena semua unpredictable. Semua tidak bisa terprediksi. Ada hal-hal yang mungkin terjadi di luar kontrol kita. Tapi dengar baik. Kalau hari-hari ini hal itu sedang terjadi dalam hidupmu. Pandang Yesus. Pandang kemuliaan. Dia tetap Allah yang setia. Tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Atas semesta ku tenang sebab Kau ada. Sama-sama katakan di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara, hari ini kita memperingati Pentakosta. Hari di mana 2000 tahun yang lalu Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam hidup murid-muridnya. Apa yang terjadi? Perubahan karakter terjadi. Perubahan cara pandang terjadi. Perubahan keberanian dari ketakutan menjadi berani terjadi. Dan hari-hari ini itulah yang kita perlukan.
Hari-hari ini itulah yang harus kita miliki. Di dunia yang semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin tidak jelas ini, kita perlukan kejelasan, yakni akan firman Tuhan. Firman Tuhan jelas bahwa orang yang bertahan sampai kepada kesudahan zaman, dialah yang akan beroleh selamat. Firman Tuhan jelas, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Firman Tuhan jelas bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat pembelaan yang datangnya daripada Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hari ini kami belajar. Betul, kami sudah memiliki roh-Mu. Roh-Mu tinggal dalam hati kami, hidup kami, sehingga tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Kami mau belajar menghargai rumah Tuhan dalam hidup kami. Oh Tuhan, tolong kami biar hidup kami selalu dipimpin oleh roh-Mu. Bukan oleh ego kami. Bukan oleh kedagingan kami. Kami mau hidup dipimpin oleh jalan-jalan Tuhan. Kami mau hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Karena itu biar firman yang hari ini kami dengar, yang hari ini kami pelajari, kami harus memiliki kesiapan dalam hidup kami. Siap untuk diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak suka kepada kami. Siap untuk diperhadapkan dengan orang-orang yang akan mencari-cari kesalahan kami. Kami siap untuk tetap tunduk, tetap taat, tetap setia bergantung kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan akan mengizinkan kami pada waktu Tuhan mempromosikan hidup kami. Tuhan mengangkat hidup kami. Namun izinkan kami untuk tetap terus setia, untuk tetap tunduk dan tetap taat bergantung kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap mau tenang. Sebab itulah firman Tuhan dalam hidup kami, jadilah tenang. Supaya kami dapat berdoa. Kami tidak mau panik dengan keadaan hari-hari ini, secara khusus hari-hari ini. Kami tidak mau panik, kami tidak mau takut, kami tidak mau menyalahkan siapapun. Karena kami tahu, apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Kami tahu Tuhan tidak bisa dibatasi karena cara kerja-Mu. Kami tahu manusia tidak bisa membuat segala sesuatu yang terjadi di luar kendali Tuhan. Tidak bisa. Semua tetap ada dalam rencana Tuhan. Semua tetap ada dalam kendali Tuhan. Itu sebabnya kami tetap hanya mau mengandalkan Tuhan. Bapa berdoa secara khusus buat setiap jemaat Tuhan yang hari ini di ibadah minggu yang dahsyat lawatan Tuhan, di ibadah di rumah kami masing-masing di hari ini. Kami menerima kuasa lawatan Tuhan, kami menerima firman-Mu, kami mengerti betul bahwa orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang memiliki roh Allah, orang-orang yang memiliki roh yang luar biasa akan diperhadapkan dengan tantangan dan tidak akan pernah hidup nyaman. Karena seringkali kenyamanan membuat kami lupa akan kasih Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan iman kami ya Allah. Sehingga apapun keadaan kami, apapun yang kami hadapi hari-hari, kami tetap mau percaya. Kami tetap mau yakin, kami tetap mau teguh percaya dan beriman. Bahwa Tuhan yang menjadi pembela kami. Tuhan yang tetap menyertai kehidupan kami. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan saya percaya hidup kita harus tetap terus maju. Hidup kita harus tetap berjuang, hidup kita harus tetap kuat. Kenapa? Karena roh yang tidak terbatas, roh yang luar biasa akan mengarahkan kita, menuntun kita ke dalam rencana-rencana Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita karena ini adalah ibadah yang lengkap. Kita datang kepada Tuhan dengan memberikan hidup kita. Kita datang kepada Tuhan dengan memberikan dengan sukacita persembahan kita ini. Betul, tidak ada pundi-pundi yang dijalankan. Namun itu sebabnya saya bilang, biarlah kita memberi dengan hati yang sukacita. Dan biarlah hanya jemaat Tuhan saja yang memberi dan tergerak hatinya. Memberi dengan tidak bersungut-sungut. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa bersyukur. Karena kasih Tuhan melawat setiap kami. Hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Diberikan kesempatan untuk memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Kami sadar betul, hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan ini. Memberi dengan sukacita. Kami memberi bukan karena Tuhan kekurangan. Kami memberi supaya tersedia makanan di rumah Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapak. Dan pada akhirnya kami juga akan berdoa buat bangsa kami. Kami percaya bangsa kami, bangsa Indonesia ada dalam pemandangan Tuhan. Bangsa kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tahu betul
Doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Kami tidak mau berhenti berdoa buat bangsa kami. Kami tetap terus mau berdoa bagi bangsa kami buat pandemik ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami. Sehingga setiap pandemik ini Tuhan, setiap sakit penyakit virus yang ada di bangsa kami, secara khusus virus COVID-19 ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Jamah Tuhan, lawat Tuhan, pulihkan Tuhan, sembuhkan. Sehingga yang sakit, ODP, PDP maupun yang terpapar di dalam nama Yesus pulih, sehat, sempurna. Dan kami akan lihat grafiknya menjadi turun di dalam nama Yesus. Dan pada akhirnya orang yang sembuh semakin hari semakin banyak. Orang yang sembuh semakin hari semakin banyak di dalam nama Yesus. Tuhan berbelas kasihan atas bangsa kami. Kami berdoa, tangan Tuhan menopang kami, tangan Tuhan menopang bangsa kami. Presiden, wakil presiden, bahkan jajaran menteri yang ada. Tuhan memberkati secara khusus menteri kesehatan, secara khusus menteri perekonomian. Bahkan menteri dalam negeri dalam menyalurkan bantuan-bantuan sosial. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, menteri perekonomian. Tuhan berdoa buat setiap menteri, Tuhan beri hikmat. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil adalah berdasarkan keputusan yang Tuhan taruh dalam hati mereka. Kami juga terus berdoa buat dokter, suster, perawat medis. Bahkan TNI Polri yang mungkin turut ambil bagian dalam penyebaran ini. Tuhan campur tangan Tuhan di dalamnya. Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan lindungi setiap masing-masing mereka. Bapa, pada akhirnya kami terus berdoa buat gembala senior kami, Pendeta Gilbert bersama dengan Ibu Renda dan ketiga anak kekasih mereka, menantu dan cucu mereka. Kami ucapkan berkat, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati keluarga besar hamba-Mu ini, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi milik bagian mereka. Bahkan secara khusus kami terus berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini terus melayani melalui media online. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Sehingga mereka juga terus dipelihara dalam kasih setia dan anugerah Tuhan. Bahkan setiap jemaat Tuhan, biar peneguhan iman Tuhan terus nyatakan dalam masing-masing mereka. Pada akhirnya kami hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat saat ini. Kami bersyukur buat lawatan Tuhan. Di rumah kami masing-masing. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pada akhirnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Betul, kami di rumah kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan menopang kami. Tangan Tuhan menyertai kami, menuntun kami, mengarahkan kami ke dalam setiap rencana-rencana dan kehendak Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, umat Tuhan, engkau di rumahmu masing-masing, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Pandang Yesus dalam hidupmu sambil engkau menengadahkan kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau melangkah. Dan darah Yesus Kristus untuk membungkus engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan hari Pentakosta. Haleluya. Ketakutan.
Selama kita masih takut melangkah, takut bertindak, masih trauma, masih penuh dengan ketakutan, itu bukan dari Tuhan, bos.